Shalom, namo budaya, dan salam sehat ya, dan selamat sore ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di kelas psikologi kesehatan. Oke, baik, sebelum saya masuk ke topik bahasan ya, jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi ya, walaupun sudah lewat bagi mahasiswa yang merayakan, dan selamat menjalankan ibadah puasa juga ya, karena Kamis kemarin ya setelah Nyepi langsung puasa pertama ya. Jadi semoga ibadah puasanya berjalan lancar sampai nanti Lebaran ya. Oke, memang Maret ini sangat padat ya jadwal kita di kampus ya. Jadi terima kasih pada Evelyn yang sudah selalu mengkoordinasikan jadwal ya, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah hari ini secara daring ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan pengantar psikologi 1 ya, di mata kuliah psikologi kesehatan program studi D4 keperawatan anestesiologi ya. Baik, pada pertemuan hari ini ada beberapa subtopik bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah definisi psikologi, kemudian batasan-batasan definisi psikologi menurut para ahli, tujuan dan tugas fungsi psikologi, psikologi kesehatan ya terkait dengan definisinya, kemudian faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan psikologi kesehatan dan peran penting psikologi kesehatan. Oke, baik. Nanti seandainya pada saat saya menjelaskan ya, ada yang ingin kalian tanyakan, boleh raise hand ya, atau langsung unmute, ajukan pertanyaannya, silakan ya, jika memang ada yang penting yang ingin didiskusikan pada saat saya menjelaskan slide ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi psikologi ya. Sebelum kita bahas, kira-kira dari mahasiswa ya, kita melakukan apersepsi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu nggak apa sih definisi dari psikologi? Psikologi? Saya Pak. Ya, siapa? Ini nggak kelihatan. Kansa. Kansa ya, silakan Kansa. Jadi definisi dari psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, silakan Divya, raise hand. Dia pasti ya. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang pelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Ya, ilmu yang mempelajari perilaku ya melalui prosedur ilmiah ya, jadi cenderung ke perilaku manusia ya. Oke, bagus ya dia ya. Ada yang raise hand lagi? Evelyn mau coba? Saya Pak. Ya, silakan. Tadi siapa itu ya? Saya Ahmad Reza. Ya, Ahmad. Silakan Reza. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia dan tingkah laku manusia serta hubungan antar manusia. Ya, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, perilaku, serta kaitan antara hubungan antar manusia. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Wiwin. Ya, silakan Win. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang terkait dengan perilaku tersebut. Secara lebih spesifik, psikologi meliputi bidang-bidang seperti persepsi, pemikiran, emosi, motivasi, kepribadian, interaksi sosial, serta pengembangan dan perubahan individu dari waktu ke waktu. Iya, luar biasa sekali Win ya. Oke, jadi rata-rata sudah memahami ya apa itu psikologi ya. Jadi dari beberapa jawaban yang tadi sudah muncul ya, rata-rata sudah paham ya terkait dengan definisi psikologi ya. Oke, benar sekali ya. Jadi psikologi itu berasal dari dua kata ya, psiko dan logos ya. Psiko itu artinya jiwa dan logos itu artinya ilmu ya. Jadi jika kita secara harfiah tarik kesimpulan, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan ya, atau perilaku manusia
dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oke, next. Nah, berikut adalah batasan-batasan definisi psikologi dari para ahli ya, di samping definisi yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama ada menurut Wilhelm Wundt ya, 1932 sampai 1920. Jadi menurut Wundt di sini ya memberikan batasan pengertian psikologi. Psikologi itu sebagai suatu ilmu pengetahuan ya yang mempelajari atau menyelidiki pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti pengalaman perasaan, kemudian panca indera ya, yang ditangkap oleh panca indera manusia, merasakan sesuatu, berpikir dan berkehendak. Nah, Wundt di sini ya terkenal sebagai guru besar psikologi ya di Universitas Leipzig ya, pendiri laboratorium psikologi pertama dunia. Ya, corak psikologi yang terkenal yang dikembangkan oleh Wundt adalah corak strukturalisme ya, karena berusaha mempelajari tentang struktur atau bentuk jiwa ya atau perilaku manusia. Oke, kemudian yang kedua menurut John Watson. Watson merupakan ahli psikologi ya dari Amerika Serikat yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku lahiriah manusia ya, dengan menggunakan metode observasi ya, pengamatan secara objektif ya terhadap rangsangan stimulus dan jawaban respon yang menimbulkan tingkah laku ya yang dirangkaikan menjadi sebuah perilaku. Jadi batasan menurut Watson ini dikenal sebagai paham behaviorisme ya. Watson begitu disebut lebih menitik beratkan pada tingkah laku lahiriah manusia. Jadi dengan menggunakan metode observasi ya, Watson selalu memperhatikan perilaku dari manusia ya yang diamati dengan pahamnya yang terkenal dengan behaviorisme ya, atau behavior atau perilaku manusia. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang ketiga, batasan definisi psikologi menurut Sigmund Freud ya. Jadi menurut Sigmund Freud ini terkenal dengan teori psikoanalisis ya. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada kesulitan hidup emosional manusia di samping aspek-aspek penyesuaian diri secara umum ya, serta tingkah laku yang bersumber pada kesadaran dan ketidaksadaran manusia ya. Jadi beliau juga terkenal sebagai bapak psikoanalisis ya, dengan teorinya yang sering menganalisis mimpi. Sampai di sini apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Masih. Oke. Masih, Pak. Oke. Kita lanjut ya, tugas dan fungsi psikologi ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan pandangan atau pendapat apa sih tugas dan fungsi psikologi itu? Tadi sudah ada Reza, Wiwin, ya, Kansa. Yang lain ada yang memberikan pandangan? Saya, Pak. Pak. Ya, siapa ini suaranya? Yohanes Sakrino, Pak. Kalau menurut saya itu Ya. fungsi untuk belajar psikologi itu yaitu untuk bisa menjelaskan bagaimana dan apa tingkah laku itu terjadi, bagaimana kita memahami seseorang. Ya. Itu menurut saya, Pak. Ya, oke. Good. Yang lain ada lagi yang mau memberikan pandangan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama panggilannya ya. Saya Pak Ridwan. Ya, silakan. Menurut saya, tugas dan fungsi psikologi itu untuk mengubah ataupun mempengaruhi serta mengendalikan perilaku seseorang. Yang hal bertujuan itu untuk membuat perubahan seseorang yang konstruktif dalam bermasyarakat. Oke, jadi mempengaruhi perilaku manusia ya, agar mengarah ke hal yang konstruktif ya, atau positif ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Evelyn. ya, Lin, silakan Lin. Menurut saya sebagai calon seorang penataan anestesi, psikologi itu penting supaya nanti karena nanti kita akan menghadapi pasien yang akan
melakukan operasi, yang pastinya operasi itu pasti akan menakutkan. Nah, kita belajar psikologi agar kita bisa mengendalikan dan mengkontrol rasa takut itu agar pasien memiliki rasa percaya terhadap apa yang akan kita lakukan. Oke. Ya, betul sekali ya. Jadi fungsi psikologi itu adalah agar kita bisa mendeskripsikan, ya, menerangkan, kemudian dari deskripsi dan keterangan yang sudah dapat menyusun teori, memprediksi dan mengendalikan perilaku, ya. Karena yang menjadi klien kita di sini adalah manusia, jadi kita harus bisa memahami bagaimana sih perilaku manusia, baik bio, psiko dan socio-culture-nya, ya. Oke, jelas ya semua ya sampai di sini? Jelas, Pak. Oke, baik, kita lanjut ke pengertian psikologi kesehatan. Ya, jadi psikologi kesehatan itu sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari, memahami bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami kondisi sakit dan bagaimana cara merespon ketika individu mengalami sehat sakit. Ya, jadi nanti yang kita amati dalam psikologi kesehatan adalah perilaku atau behavior human, ya, perilaku manusia pada saat mereka mengalami rentang respon antara sehat dan sakit, ya, agar kita bisa memberikan treatment yang tepat. Yang dimaksud di sini adalah kondisi sehat atau sejahtera pada aspek fisik, aspek mental maupun aspek sosial. Ya, jadi tidak hanya kesehatan itu dilihat dari perspektif atau sudut pandang physically saja, tapi mentally juga, ya, serta socio culture. Ya, jadi secara holistik atau secara komprehensif harus semuanya sehat, ya, fisik, mental dan sosial. Ya, pada saat manusia mengalami sakit kita lihat perilakunya, ya, rentang responnya, apakah dia lebih mengarah ke peningkatan derajat kesehatan yang optimal atau malah menunjukkan perilaku sebaliknya, mengarah ke rentang respon yang destruktif, yang mengarah ke hal-hal yang negatif atau memperburuk kondisi sakitnya. Ya, kita lanjutkan lagi, ya, kaitan antara mind and body, ya, sesuai dengan definisi sehat menurut WHO juga tadi, ya, menyebutkan bahwa kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental. Ya, di sini erat sekali kaitan antara fisik dan mental, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, di mana jika mind kita, pikiran terganggu akan bisa juga menyebabkan terjadinya gangguan atau masalah penyakit pada fisik. Ya, tadi tidak hanya mental saja, lingkungan juga, lingkungan yang tidak nyaman membuat orang menjadi stres, ya. Kemudian stres itu akan memicu banyak hormon-hormon yang tidak baik, ya, seperti kortisol akan meningkat dan menyebabkan munculnya penyakit fisik. Ya, jika asam lambungnya meningkat bisa menjadi gangguan pada gastrointestinal, masalah pada lambung. Jika gula darahnya yang meningkat bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Ya, ini akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya, ya, di materi biopsikologi, ya. Jadi pada kaitan antara mind dan body ini ada yang disebut dengan psikosomatis, di mana penyakit fisik itu bisa disebabkan oleh masalah pada psikologis seseorang, ya, secara personal dan secara sosial. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pendekatan biopsikososial dalam psikologi kesehatan, ya. Jadi pendekatan biopsikososial merupakan pergeseran dari model atau konsep bio yang tendensinya hanya menekankan pada perspektif biologis saja, ya, dan medis saja, ya, dalam mengkaji kondisi sehat, sakit, ya, sehat maupun sakit yang dialami oleh individu, ya. Jadi karena adanya perspektif hanya kita mementingkan biologi saja, ya, dan medis dalam pengkajian kondisi ini muncullah biopsikososial, ya. Jadi kondisi sakit, ya, maupun sehat yang dialami individu merupakan interaksi antara penyakit
aspek personal individu, ya, seperti kondisi psikologis dan aspek sosial, yaitu tidak bisa dilupakan, ya. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Kemudian implikasi klinis dari model biopsikososial dapat terlihat dalam prognosis penyakit, kemudian rekomendasi treatment, dan secara tidak langsung berdampak pada hubungan pasien dan petugas kesehatan. Nah, dalam perkembangannya, pendekatan biopsikososial dalam psikologi kesehatan adalah sebagai acuan bagi psikologi kesehatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan atau mengarahkan munculnya satu sistem pelayanan kesehatan yang berbasis biopsikososial. Ya, jadi pada saat pasien mengalami sakit atau klien mengalami sakit, kita harus bisa memahami kondisinya secara utuh, secara komprehensif, ya, secara keseluruhan, baik kondisi fisik atau biologis, psikologis, dan sosial. Nah, kesimpulannya adalah pendekatan model biopsikososial yang semakin berkembang merupakan pergeseran dari model biomedis, ya, dalam mengkaji atau membahas kondisi sehat dan kondisi sakit yang dialami. Ya, jadi pendekatan model biopsikososial erat kaitannya dengan ilmu psikologi kesehatan, yaitu di mana membahas kondisi sakit maupun sehat adalah keterkaitan dengan aspek fisiologis, ya, psikologis, dan aspek sosial. Jadi secara komprehensif, ya, yang tentunya perkembangan ilmu psikologi kesehatan memberikan implikasi dan berperan penting baik dalam bidang penelitian, treatment, dan promosi kesehatan. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kita hari ini, ya. Jadi pada saat kesimpulan di sini, ya, kenapa kita penting mempelajari tentang psikologi agar kita bisa memahami, ya, atau menilai secara komprehensif, ya, bahwa pasien itu kita tidak hanya bisa nilai dari segi physically saja, ya, atau biologis saja, tapi juga secara psikologis dan sosial, ya, agar kita bisa lebih bijak dalam memahami karakteristik pasien kita, ya. Kira-kira itu untuk pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini waktu kita masih ada beberapa menit terkait dengan psikologi kesehatan. Jadi ini sebagai awal, ya, agar kita nanti sebagai penata anestesi atau sebagai tenaga kesehatan bisa menilai secara komprehensif kondisi sehat sakit yang dialami oleh pasien, tidak hanya dari kondisi fisik tapi juga dari psikologis dan sosialnya, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini bisa dipahami, ya. Mungkin masih abstrak, ya, memang karena ini pertemuan pertama, ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya bisa lebih jelas lagi, ya. Baik, jika sudah, kita cukupkan sampai di sini, ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.